Tuh, yang apalagi berjuang. dengan saat sekarang ini, ya dari 2020 kemarin sampai dengan 2021 ini, pihak-pihak teman nakes ini, profesi kesehatan ini garda terdepan Iya, dalam hal penanganan untuk virus corona ini. iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Renda Semuluyan di Pojok ID. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari namanya Bang Willy. Bang Willy Ya. ini advokat dan juga pebisnis tadinya ya. Nah, ini kita langsung sambut aja Bang Willy. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Nah, salam gimana? sehat, salam Indonesia. Salam Indonesia. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bang ya. Jadi perkenalan ini Bang, ada kawan-kawan juga yang ngelihat Abang tampan tapi belum kenal namanya kan nggak elok juga jadi Bang. Silakan Bang, kita perkenalan dulu Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Wiliatmaja, SHMH. Selaku sekarang ini ditunjuk ataupun dipercaya sama senior-senior untuk memimpin lembaga bantuan hukum yaitu LBH Kesehatan Indonesia Sejahtera ataupun disingkat LBH KIS. SBH KIS, oke. Ya, Nama LBH KIS ini kayak apa itu Bang? Jadi kayak nginget-nginget satu produk saya Bang jadinya Bang. iya dong. Itu dari Program pemerintah pusat itu. iya. Kita kantornya di mana Bang KIS Bang? Kebetulan kantor LBH KIS di Jalan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Oh, Ya, jadi nomor masih 150E, ya, masih di deretan Antasari lah, di Antasari ya Bang ya. pinggir jalan. Oh ya, di deket ini ya, apa namanya, Kalibalok ya Bang ya? Betul, Kalibalok betul. ya? Ada pelangnya Pelang, besar pelang. sekali. Nah, Bang Willy kesehariannya selain lawyer, juga di LBH KIS tentunya ya Bang ya. Sudah berapa lama berdiri Bang LBH KIS Bang? LBH KIS ini berdiri pas sekali ada sejarah di Indonesia, yaitu Mhm, 17 oke. Agustus. 17 Agustus, 17 Agustus. Jadi termasuk ya momen bersejarah juga untuk LBH KIS ini. Jadi kalau negara Indonesia, bangsa Indonesia merayakan 17 Agustus, oke. ya LBH KIS juga ikut. Oke, siap. Nah, Berarti baru kemarin ulang tahun ke berapa itu Bang? betul, ulang tahun yang ke-1 lah. Ke-1 1 ya, tahun. oh baru berarti ya Bang ya? Baru. Jadi, eee, apa ya, kalau saya bilang cikal bakal berdirinya KIS ini kan baru 1 tahun nih. Betul. Jadi pemikiran kawan-kawan ini kan kalau negara itu kan berdasarkan dari pemikiran, eee, pendiri-pendiri negara kita ya, Bang. Ini pemikiran dari siapa ini, Bang? Perkumpulan kah? Tadinya apakah di organisasi kah? Atau ada perkumpulan kawan-kawan yang advokat sehingga bisa menciptakan sebuah ide dan gagasan KIS ini, Bang? Jadi hadirnya LBH KIS ini di Indonesia, Oke. khususnya Provinsi Lampung kantor pusatnya sementara, domisili sementara di kantor pusat LBH Kesehatan ini di Provinsi Lampung. Oke. Dan satu-satunya lembaga bantuan hukum yang hadir untuk para profesi kesehatan. Profesi kesehatan. Dan untuk masyarakat. Nah, jadi yang melatar belakangi daripada kawan-kawan, khususnya advokat yang ada di Lampung lah. Karena melihat sering banget terjadi teman-teman profesi itu yang dilaporkan sama ormas, LSM, wartawan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya terkait ada dugaan yang latar belakangi teman-teman profesi adanya dugaan malpraktek. Oke, paham. Terus pelantaran pasien, tidak sama rata dalam pelayanan kesehatan. Dan kita lihat ada beberapa kasus masuk kayak di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, suami istri sampai mau bercerai karena suaminya dia kepala puskes, istrinya bidan. Nah, sering diganggu juga dengan beberapa oknum-oknum ini. Nah, jadi sampai ribut, sampai mau pindah rumah, sampai mau bercerai. Nah, disitulah kita melihat ini kan memang ada, memang wadahnya atau lembaga mereka, baik itu dari IBI, IDI, IPI, dan yang lainnya. Tetapi yang langsung cepat hadir di saat kondisi teman-teman profesi kesehatan ini dalam dapat surat cinta dari pihak yang berwajib, dapat surat adabnya dugaan-dugaan itu tadi, mereka bisa langsung diadvokasi
langsung Oke. mendapatkan pelindungan hukumnya. Oke. Nah, jadi inilah hadirnya LBH Kesehatan, bahwasanya kita perlu untuk hadir bagi teman-teman profesi kesehatan ini, tapi ya untuk masyarakat karena program kerja kita ya lumayan padat lah untuk di dalam dunia kesehatan dan khusus masyarakat. Jadi munculnya LBH atas dasar keprihatinan Betul, terhadap tenaga kesehatan kita, betul, karena mereka betul. pejuang sebenarnya. Betul, apalagi Pejuang. dengan saat sekarang ini ya dari 2020 kemarin sampai dengan 2021 ini pihak-pihak teman nakes ini, profesi kesehatan ini garda terdepan Iya, dalam hal penanganan untuk virus corona ini. iya, benar. Jadi begini Bang, apa namanya, kayak KIS hadir, oke dia hanya untuk nakes ya Bang ya. Tetapi perlu kita garis bawahi juga konsumennya, si apa namanya, pasien. Pasien ini kan adanya aduan, berarti kan ada pihak yang dirugikan. Ya. Nah, tentunya ada tidak edukasi dari LBHK sendiri terhadap permasalahan si pasien? Kalau kita bilang kita belain nakes deh, kita belain rumah sakit, mereka kan sudah sesuai prosedur operasional nih, SOP ya. Nah, ini ada nggak bukan hanya LBHK hadir untuk membela nakes, tapi juga memberikan edukasi pemahaman hukum terhadap pasien. Kira-kira ada nggak Bang? Jadi gini, jadi LBH KIS ini hadir untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Oke. Karena kita kebetulan sudah bekerja sama juga dengan beberapa pengadilan, posbakum pengadilan, terutama kayak di Lampung, di Pengadilan Agama Pesawaran. Oh, Kabupaten Pesawaran. Ya, untuk masyarakat yang menuntut untuk kepastian hukum dan keadilan. Nah, kita pun juga buka untuk posbakum di sana. Nah, dan untuk teman-teman profesi kesehatan ini, kenapa kok hadirnya LBH KIS? Ini karena kita hadirin untuk upaya pencegahan. Yang pertama itu pencegahan. Nah, untuk mengingatkan kepada teman-teman profesi kesehatan ini bahwasanya ya dalam hal kita juga menerangi tentang Undang-Undang Hukum Kesehatan 36 tahun 2009, tentang Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Perawat, Undang-Undang tentang BPJS. Kita pun akan kasih penerangan hukum, sosialisasi hukum bagi teman-teman profesi ini, supaya untuk mengingatkan lagi kode etik dan juga sumpah daripada mereka untuk melayani masyarakat. Nah, jadi kalau selama ini berbicara yang agak dugaan-dugaan seperti itu, ya namanya teman-teman profesi kesehatan ini kan juga manusia. Adapun hilang, lalai, lupa, ataupun adanya masalah, mereka kan sehingga mereka pun juga tidak ada tempat mereka untuk mengadu. Nah, makanya disinilah kita hadir. Tapi kalau masyarakat pun juga, itu kita akan carikan solusi yang terbaik. Jadi hadirnya LBH KIS ini sebagai penyeimbang antara pasien dan rumah sakit dan pihak teman-teman profesi kesehatan. Jadi kita tidak mengadakan gap atau apa enggak, tapi kita nih menengahi. Menjadi penengah ya Bang ya? Menjadi penengah daripada masyarakat dan teman-teman profesi kesehatan. Jadi Bang, apa namanya? Kalau dari KIS sendiri yang rumah sakit ataupun tenaga kesehatan yang sudah bergabung dengan KIS, apa saja Bang yang di Lampung? Kalau untuk yang bermitra dengan LBH KIS, kebetulan ada beberapa kayak klinik kecantikan, terus herbal, dan juga di seluruh kosasih yang ada di Provinsi Lampung, alhamdulillah jadi mitra daripada LBH KIS. Sudah jadi. Syarat-syarat mereka bergabung untuk jadi mitra itu apa aja tuh Bang? Nah, jadi kalau untuk bergabung jadi mitra itu tinggal kita komunikasi melalui memang nanti kita tayangkan di akhir melalui Instagram kita, bisa melalui kontak person ya dari kantor kita juga bisa. Adapun nanti langsung datang ke kantor pun juga bisa. Nanti kita kasih formulirnya. Nah, adapun kalau memang berminat nanti untuk jadi mitra, itu tidak ada biaya, tidak ada paksaan, tidak ada ya beda dengan law firm ya. Jadi bahwasanya kita sukarela, tapi kita ikat dengan MOU. Perjanjian. Ya, kita ikat dengan MOU. Jadi bukan kalau untuk masyarakat umum sendiri yang beda nih dari nakes dia, ataupun misalnya perorangan,
Dia Ya, tenaga kesehatan, apoteker kah, bidan kah, ingin bekerja sama dengan KIS tapi tidak membawa, lembaganya atau tidak membawa tempat pekerjaannya. Itu bisa bergabung juga atau tidak bisa itu? bisa Bisa? bisa sekali. Kalau untuk masalah teman-teman profesi, bisa juga karena yang bisa kita sesuai dengan akte Kemenkumham kita, Oke. itu bahwasanya ya kita jelas sebagai pendamping hukum bagi teman-teman profesi kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, klinik, apotek, rumah sakit, dan penunjang alat kesehatan. Itu clear di Oh, anggaran itu dasar kita. sudah bisa bergabung dengan KIS. Bisa Kalau bergabung. kalau kita balik lagi, contohnya saya nih Bang, Ya, saya kan bukan nakes ataupun apa, betul. hanya apa, masyarakat sosial apa masyarakat umum ya, pada umumnya. Saya mau bergabung dengan KIS untuk datang, pada saat saya kena permasalahan hukum, itu bisa juga atau gimana? Bisa, sangat Bisa? bisa sekali. Karena Mhm, gini, kebetulan anggota di LBH Kesehatan ini saat mhm. ini yang terdata di dalam struktur kepengurusan kita ada advokatnya jumlahnya 60. Oh, 60 orang? 60 Oke, orang di nggak padat itu Bang ya, jadi di dalam ruangan tuh lumayan. padat itu Bang. Jadi 60 orang ya? Oke luar oke. biasa, alhamdulillah banyak sekali teman-teman advokat yang simpatik di sini untuk ikut menjadi bagian di LBH Kesehatan ini, membantu Oke masyarakat. Jadi oke. bisa konsultasi hukum kapan saja. Oh, Nah, kita kan juga sebagai konsultan juga, oke. namanya kita punya masalah, ya boleh datang ke kantor ataupun bisa Oh, juga hubungi kontak-kontak person yang memang ada nanti di kontak kita. mmm, Karena kita memang profesinya sebagai advokat, sebagai lawyer, bernaung oke. pada Undang-Undang 13 tahun Wah, 2003, ya kita harus siap melayani masyarakat semuanya. terlepas dari embel-embel lembaga Ya, kesehatan ya Bang ya? betul betul. Oke. Wah, Nah, jadi bisa konsultasi lah. Apapun konsultasi. itu permasalahannya bisa Dampingi dikonsultasikan. hukum secara tuntas. Ya, Itu cuman tagline-nya Bang ya? kalau karena kita ini kan, kita harus agak bedakan dulu Oke dengan pihak law firm. Kalau law oke. firm kan profit, dia udah langsung berbicara ke arah, eee, namanya law firm. Kalau dia LBH ini tidak berbicara lembaga bantuan. Bantuan Nah, hukum ya ya. tapi karena anggaran dasar dan juga Kemenkumham kita, dia ranahnya leg spesialis. Yang Jadi spesialis. satu-satunya lembaga yang memang leg spesialis untuk di kesehatan Mmm, adalah LBH LBH Kesehatan. Kesehatan. Nah, Ya, oke, di Lampung clear nih Bang, di heeh, Lampung clear. Kalau saya rasa itu hanya, permasalahan domisili ya Bang ya. betul Ya, jadi betul sudah berapa ini kan kita kita bicara tentang organisasi atau LBH. betul. Sudah berapa banyak LBH di Indonesia nih Bang? Khususnya KIS, sudah tersebar di provinsi mana saja? Ya, karena gini, kita namanya masih baru lah Masih ya, baru. ya masih proses untuk menyusun lebih baik Mhm, lagi, yang mana kalau untuk Provinsi Lampung sendiri, kabupaten kotanya sudah ada 10 10 untuk, ya DPD kita. Nah, jadi hierarkinya DPP pusat, itu oke DPW provinsi, DPD itu kabupaten kota. oke. Nah, kemarin sudah kita sempat kirim mandat ke 5 provinsi. 5 provinsi yang ada 5 di Indonesia. provinsi. Mhm, Jadi Kalimantan Barat, Palembang, mhm. Jawa Barat, Jawa Timur, sama Sulsel, Makassar. Itu mandat untuk pembentukan struktur kepengurusan LBH Struktur KIS di pengurusan provinsi. di provinsi, Oke. tingkatan provinsi. Nah, kemarin ini kita lagi diskusi Oke. sama kawan-kawan yang lain bahwasanya Jogja, itu ada yang mau pegang juga, tapi beliau ini profesor. Oh, ya, Ya, oke. karena kan kalau hierarki ketua sekretaris dan bendaharanya, KSB-nya itu kita harapkan memang harus advokat. Karena kalau Oh, memang teman-teman profesi ini mengalami permasalahan hukum, yang tahu langkah hukumnya dan edukasi hukumnya ya adalah teman-teman profesi advokat. advokat. Nah, cuman karena memang beliau ini menggebu-gebu untuk anaknya dokter, mantunya punya rumah sakit. Nah, beliau Oke. pengen untuk jadi ketua DPW DPW Jogja. KIS Jogja. Heeh. Nah, ini yang lagi kita belum kirim mandat karena Nah, masih dalam pembahasan jadi gini, diskusi. ada beberapa saya mau tanya sedikit, LBH memang harus diketuai oleh, eee, advokat? Atau sarjana hukum yang sudah menjadi lawyer atau gimana, Bang? Atau cukup sarjana hukum saja? Atau bisa bisa di luar itu untuk LBH sendiri, Bang? Ya,
Kalau untuk yang LBH sendiri dia harus advokat. Harus advokat ya, Harus Bang? advokat. Sarjana hukum saja tidak cukup? Boleh sarjana hukum, tapi dia jadi paralegal, Jadi teman-teman. paralegal, jadi memang harus ada Ya, spesialisnya sendiri ya, Bang, ya? betul, Oke. betul. Karena ya mereka yang akan nanti beracara atau pendampingan sidang itu kan harus advokat yang Harus memang advokat. dibuktikan dengan KTA dan BAS-nya, Oke. berita acara sumpah. Kalau teman-teman sarjana hukum kan belum pegang BAS. Iya. Pada Nah, umumnya, Bang, hmm, di dalam suatu organisasi ataupun LBH itu kan ada divisi atau bidang-bidang. Nah, betul. bidang-bidang yang ada di KIS ini yang bisa bekerja untuk masyarakat, untuk khususnya untuk nakes ya, tenaga kesehatan itu ada bidang apa aja tuh, Bang? Ya, kebetulan kita lumayan lengkap lah Hmm. untuk sub bidangnya kita. Karena kita ini pusat, jadi dari mulai dewan pembina, dari penasehat, dewan pakar, sampai Oke. dewan pengawas, baru masuk ke dalam susunan harian. Susunan harian. Nah, Oke. harian yaitu ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, baru nanti masuk ke ketua OKK. Oke. Ketua OKK, ketua bidang hubungan antar lembaga, ada ketua bidang advokasi, ada ketua bidang hukumnya, ada ketua bidang hubungan masyarakat, semuanya lengkap. Lengkap. Ada Sudah sub-bidangnya diatur masing-masing. dalam ADART itu. Ya, Itu jelas. pun harus dilengkapi oleh provinsi-provinsi yang mau bergabung di LBH KIS ya, Bang, ya. Betul. Sampai dengan ke DPD. Ya, DPD Harus kabupaten kota. harus sama itunya bidang-bidangnya atau sesuai dengan kebutuhan saja, Bang. Bisa dihilangkan, maksudnya bisa dihilangkan atau tidak? Misalnya ada bidang yang dihilangkan nih nggak sesuai nih dengan daerah ini. Ya, jadi gini, kalau dia provinsi, itu dia nggak perlu pembina, dia cukup penasehat saja. Oh, dewan penasehat saja. Dewan penasehat Oke. saja yang diisi di dalam di atas struktur harian. Oke. Nah, cuman karena kita ini pusat, makanya kita ada lengkap semuanya. Nah, jadi kalau dia kabupaten kota pun bisa tambah untuk penasehat, dewan penasehat di atasnya. Nah, jadi mungkin misal ini Bang, ada contoh ada kasus yang terjadi di Medan. Misalnya ada kasus yang terjadi di Medan, entah itu kekerasan terhadap nakes ataupun nakes yang melakukan kekerasan terhadap pasien. Bagaimana respon dari KIS sendiri, Bang? Dilihat atau maksud saya begini, diminta ataupun tidak diminta begitu, karena tujuannya adalah untuk membantu menengahi kan, Bang. Betul. Alhamdulillah kita kayak kejadian di Palembang dulu, kekerasan terhadap nakes. Oke, yang baru-baru tahun-tahun ini kejadian. Betul, tahun-tahun ini. Nah, alhamdulillah kita juga koordinasi sama pihak teman-teman PPNI yang memang di Palembang. Oke. Nah, kita komunikasi, alhamdulillah kita bantu juga, walaupun melalui media, dan tim juga sudah sempat berangkat ke sana untuk investigasi juga ke teman-teman profesi kesehatan ini, khususnya di PPNI. Dan alhamdulillah ya pergerakan daripada teman-teman di LBH Kesehatan ini pun juga masif juga untuk turun sampai ke bawah dalam hal memperjuangkan teman-teman profesi kesehatan ini gitu. Iya, jadi kurangnya edukasi terhadap masyarakat kita, khususnya dia pasien kan, Bang. Yang namanya pasien itu kan kalau lagi sakit nih, Bang. Betul. Dia sakit ininya agak lamban karena memang ada keterbatasan di rumah sakitnya. Jadi emosi itu kadang nggak stabil, Bang. Kadang nggak stabil, meledak-ledak, dan juga namanya Abang sebut tadi tenaga kesehatan juga manusia, dia ada batasan emosi tersendiri. Mungkin ini yang menyebabkan terjadinya ributan tadi ya, Bang, ya, terjadi miss-nya di situ. Nah, jadi memang di rumah sakit sendiri diarahkan tidak oleh KIS untuk memberikan edukasi itu ke pasien, atau pada saat sebelum mereka masuk, Pak nanti begini ya Pak, begini, nah begitu kan, kita sebagai masyarakat awam kan kurang paham nih, Bang, peran LBH KIS untuk menekan terjadinya keributan itu, Bang, di rumah sakit sendiri. Jadi kalau kita dari tim advokasi LBH KIS ini, itu konsennya memang spesialisnya untuk teman-teman profesi kesehatan. Nah, kita itu memberikan workshop, penyuluhan hukum, penerangan hukum kesehatan. Jadi mengingatkan teman-teman profesi, karena ada tim bidang hukumnya yang turun kan, yang sudah turun ke mana-mana, termasuk kemarin pun juga ada aduan dari Bandung terhadap ada dugaan rumah sakit yang memang melakukan
tanda kutip tadi. Oke. Ya adanya hal-hal seperti inilah yang di situ hadirnya teman-teman ini untuk mengedukasi lagi kepada teman-teman profesi kesehatan ini dan lembaganya, bahwasanya menjunjung tinggi keselamatan daripada masyarakat. Masyarakatnya, oke. Nah, Jadi kita tidak langsung ke pasiennya, tapi melainkan kita ke teman-teman profesi kesehatan ini oke. dan lembaganya. Jadi langsung masyarakat juga diedukasi ya, Bang, ya? Betul, supaya untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, tindakan kematian, tindakan ya adanya kesalahan dalam penanganan. Nah, inilah yang kita edukasi buat teman-teman profesi kesehatan. Yang membantu masyarakat, hadirnya LBH Kesehatan membantu masyarakat karena ya teman-teman profesi ini kan juga ya manusia Manusia juga, juga. yang memang sama haknya di dalam hukum. Balik lagi ke sumber daya manusia kita. LBHK sendiri ini di pusatnya saja 60 nih, Bang. Iya. 60. Bakalan nambah lagi nih Bakal nanti. nambah lagi. Bakal Nah, nambah lagi. Kalau sudah terbentuk di seluruh Oke. Indonesia nanti bakalan nambah mungkin ribuan anggota kita. ribuan. Jadi standarisasi untuk bergabung menjadi penasehat hukum di LBHK sendiri apa, Bang? Standarisasinya. Jadi memang harus punya standar nih, Bang, kita kan, Bang. Ya, Harus punya betul. standarisasinya. Nah, kalau untuk masuk sebagai pendamping hukum dari LBH Kesehatan itu nggak ada kualifikasi khusus, nggak ada. Jadi alhamdulillah dari 60 advokat yang ada di LBH KIS ini terdiri dari beberapa AO. Nah, jadi Organisasi advokat. ya, organisasi advokat baik itu dari Pradi, PAI, KAI, APSI, dan Pradin juga masuk, KAI juga masuk, KAI. Ada mereka bergabung di KIS. Ya, kita bergabung di KIS. Kita berbicara lembaga dulu ini. Hmm. Nah, jadi terlepas dari AO-nya masing-masing, kalau saat berbicara ke LBH KIS ya kita harus tunduk juga dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada LBH KIS. Oke. Nah, yang penting posisinya yaitu tadi punya sifat kepedulian dulu. Nah, dan jiwa sosialnya tinggi juga bagi teman-teman profesi kesehatan ini dalam hal cekatan teman-teman advokat ini dalam merespon ada laporan, ada aduan, termasuk ada yang konsultasi. Ini kita juga lihat juga kualifikasi daripada teman-teman advokat ini sendiri. Oh iya. Jadi mereka harus lampirkan CV juga untuk bergabung ya, Bang. Nanti kan kita nih sekarang ini lagi kerennya lagi LBH KIS lagi buat aplikasi yang kedepannya bisa di-download di Play Store dan App Store. Nah, nanti itu mau dari masyarakat dan ada profesi dan ada advokatnya. Jadi advokat yang di dalam pengurusan LBH KIS ini nanti terdata semua di aplikasi kita. Mereka bisa langsung, jadi pada saat dia download aplikasi nanti, masyarakat ataupun nakes bisa langsung konsultasi melalui aplikasi. Bisa langsung konsultasi dan dia bisa untuk mendaftarkan diri jadi mitra pun juga bisa. Oh begitu. Bisa. Oh keren sekali ya, Bang, ya ininya ya. Betul. Nah ini alhamdulillah. Itu program jangka panjang lah, Bang. Program jangka panjang, tapi mudah-mudahan nggak lama. Nggak lama itu selesai. Iya. Itu teknologinya juga dipakai intinya di situ, luar biasa. Betul. Karena untuk menjangkau teman-teman yang di luar daripada kantor pusat, ini kan harus kita hadirkan juga untuk mempermudah teman-teman profesi ini, khususnya masyarakat, untuk bisa apa sih LBH KIS ini, seperti apa sih kalau mereka nanti mau bermitra, mau konsultasi, itu seperti apa. Nah, kebetulan alhamdulillahnya advokat kita yang di dalam LBH KIS ini karena banyak, nah kita akan bagi porsinya masing-masing. Informasi yang tersebar ke masyarakat juga nantinya bisa nggak kita handle tentang kawan-kawan dari lawyer yang mengaku-mengaku, Bang. Mengaku-mengaku sebagai tenaga pendamping dari KIS. Ada identitas atau yang mereka bisa cirikan, Bang? Ya, kebetulan ya ujian itu ada, masalah pun pasti ada. Dari kita internal pun juga, dari luar itu banyak sekali memang. Ya cuman karena di sini kita ini kan punya niatan yang mulia, dan karena hadirnya LBH KIS ini kan bentuk simpatik dan keprihatinan kita untuk masyarakat. Nah, khususnya di bidang profesi kesehatan. Nah, kalau untuk masalah yang itu, ada yang mengaku-ngaku oknum LBH KIS tadi itu, ya
kita ada surat edaran yang kita kasih kepada mitra-mitra kita, bahwasanya di saat ada orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota LBH KIS, dia harus buktikan dulu dengan KTA-nya LBH KIS. Oke. Nah, dan juga surat tugas. Oke. Nah, surat tugas daripada ketua, baik itu dari ketua DPD, provinsinya DPW, dan kalau kita pusat dari ketua umum. Oh, Nah, itulah fungsinya aplikasi tadi. Jadi misalnya bisa langsung dilihat ya, Bang, iya, ya, benar bisa. atau Dan oke, surat oke. edaran pun juga kita tembuskan ke Oke. mitra-mitra kita. Nah, Nama-namanya pun sudah terlampir begitu, Bang? betul. Dan ada pun dia sudah menunjukkan KTA dan surat tugasnya, itu ada kontak person juga yang kita persiapkan. Nah, Iya. pihak mitra kita komunikasi dulu nih dengan kontak person. Nah, Siap. yang memang sudah ada di situ ketua bidang hubungan antar lembaga. Menyatakan benar atau tidaknya anggota yang hadir ke tempat mitra dalam hal ini untuk edukasi, sosialisasi, penerangan hukum ataupun apa, nah dia memang betul dengan surat tugas dan KTA itu dibuktikan memang keluar daripada kantor LBH sendiri. Pusat, wilayah maupun daerah. Wilayah Oke. maupun daerah, betul. Mudah-mudahan selalu terjaga, Bang. Jadi ini sangat merugikan, Bang, kalaupun Betul. misalnya seperti itu kan. Betul. Oke, jadi KIS hadir di Indonesia menjawab kebutuhan dan melindungi tenaga Ya, kesehatan dan menjadi penengah. Ya, Bang, ya. memberikan rasa nyaman dan aman khususnya. Yang paling utama itu memberikan rasa nyaman dan aman bagi teman-teman profesi kesehatan dalam menjalankan profesinya. Oke. Karena ada beberapa contoh kasus juga. Kalau teman-teman profesi kesehatan dapat surat cinta tadi dari pihak yang berwajib, itu langsung agak error. Nah, jadi kalau di mobil pun juga dia baru dapat surat cintanya, jadi pas saat di jalan, dia pasti akan cari pelang pengacara atau pelang advokat. Dia akan berhenti karena pikirannya pasti terganggu. Nah, disinilah teman-teman ide-ide pemikiran daripada kawan-kawan advokat yang mendekatkan diri kepada teman-teman profesi ini untuk memberikan rasa nyaman dan aman. Adapun permasalahan hukum yang timbul diserahkan kepada LBH Kesehatan. Oke, Gitu. jadi sudah ada spesialis yang menangani itu, Betul. gitu ya, Bang, ya. Oke, paham. Kira-kira begitu saja, Bang. Saya bertanyanya, ada pesan-pesan yang mau Abang sampaikan untuk kawan-kawan tenaga kesehatan? Jangan sampai kejahatan terjadi, ya kan? Jangan sampai kejahatan terjadi, tindak kriminal terjadi. Ini ada pesan-pesan nggak, Bang? Ini untuk mempermudah kerja KIS juga sebenarnya, Bang. Kalau ada pesan-pesan silakan, Bang. Ya, terima kasih. Tentunya LBH KIS ini memang masih dalam hal ini prematur lah perjalanannya. Tapi LBH KIS ini tidak akan sampai kehadirannya dirasakan sama masyarakat, khususnya teman-teman profesi kesehatan, kalau tidak juga dibantu dengan stakeholder yang ada, baik itu dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, karena LBH KIS ini anggotanya memang ke depan akan semakin banyak sekali untuk advokat. Nah, ini aja ada beberapa provinsi juga dan kabupaten yang sudah mengusulkan untuk pengurusan struktural di tingkat provinsi dan DPD, kabupaten kota. Tetapi itu harus melalui dulu verifikasi berkas dulu di kantor kita. Nah, harapannya saya selaku ketua umum sekaligus LBH Kesehatan ini ya mengharapkan teman-teman profesi kesehatan dalam hal menjunjung tinggi kode etik dan juga sumpah sebagai tenaga kesehatan yang utama melindungi segenap bangsa Indonesia dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Mantap. Siap. Terima kasih ini, Bang. Kita Siap. sudah bincang-bincang santai dengan Abang Willy, ya kan. Kedepannya nanti mudah-mudahan KIS selalu jaya dan Amin. Selalu dicari. Amin. Baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat. Karena tagline kita satu lagi. Kalau memang ininya tagline kita tetap salam sehat, salam Indonesia. Salam sehat, salam Indonesia. Jadi nanti akan bergema juga seantero jagat ini. Iya. Yang penting sehat dulu, Bang. Betul. Urusan itu belakangan. Oke, terima kasih. Itulah bincang-bincang kita dengan Abang Febrian Willy Atmaja, seorang akademisi, advokat juga, terus lagi ketua umum dari
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera. Oke, salam sehat, Salam Indonesia. salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.